Selamat datang di Arkana Kisah. Kali ini, kami akan mengungkap sebuah kisah legendaris yang penuh misteri dan kutukan abadi. Legenda Lembu Suro dan Gunung Kelut. Bagaimana makhluk sakti ini menjadi simbol kemarahan yang meletuskan gunung berapi, dan apa yang terjadi saat Raja Brawijaya mencoba mengakali takdir? Jangan lewatkan cerita epik yang telah mewarnai sejarah Jawa Timur ini. Saksikan sampai habis dan temukan rahasia di balik sumpah Lembu Suro yang masih dipercaya hingga kini. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Lembu Suro adalah sosok legendaris yang dikenal di wilayah Jawa Timur, khususnya di sekitar Gunung Kelut. Dalam cerita rakyat, Lembu Suro digambarkan sebagai makhluk setengah manusia setengah lembu yang memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa. Meski wujudnya menakutkan, Lembu Suro adalah makhluk yang memiliki niat baik. Ia seringkali membantu masyarakat sekitar dalam berbagai masalah, dari pertanian hingga pembangunan desa. Namun, karena wujudnya yang tak lazim, Lembu Suro kerap disalahpahami. Banyak orang takut kepadanya karena penampilannya yang menyeramkan dan kekuatannya yang melampaui batas manusia biasa. Mereka berpikir bahwa Lembu Suro adalah makhluk yang harus dihindari, bahkan dilawan. Hal ini membuatnya merasa terasing dan terluka secara emosional, meski ia tak pernah berniat jahat. Kisah Lembu Suro mulai dikenal luas ketika ia mendengar tentang sayembara yang diadakan oleh Raja Brawijaya dari Majapahit. Meski ia ragu untuk ikut, hasratnya untuk membuktikan dirinya kepada masyarakat dan raja membuatnya memutuskan untuk ikut serta dalam sayembara tersebut. Ini menjadi awal mula perjalanan yang penuh intrik dan penipuan. Raja Brawijaya adalah penguasa Majapahit yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Ia memimpin kerajaannya dengan tangan kuat, tetapi penuh kasih. Raja Brawijaya memiliki seorang putri cantik bernama Dyah Ayu Pusparani, yang menjadi kebanggaannya. Putri ini tumbuh menjadi wanita yang anggun dan cerdas, menarik perhatian banyak pangeran dan bangsawan dari seluruh Nusantara. Namun, meski banyak yang meminang putrinya, Raja Brawijaya enggan menikahkan Dyah Ayu Pusparani begitu saja. Ia menginginkan calon suami yang benar-benar pantas untuk putrinya, seseorang yang memiliki kekuatan, kecerdasan, dan keberanian. Untuk itu, Raja Brawijaya memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Pemenangnya akan mendapatkan tangan putri kesayangannya. Sayembara ini diikuti oleh banyak orang, mulai dari para bangsawan hingga ksatria hebat. Namun, ketika Lembu Suro memutuskan untuk ikut, suasana sayembara mulai berubah. Kehadirannya membuat orang-orang terkejut dan cemas, namun karena kekuatannya yang luar biasa, Lembu Suro akhirnya memenangkan sayembara tersebut. Sayembara yang diadakan oleh Raja Brawijaya tidaklah mudah. Setiap peserta harus melewati serangkaian ujian berat yang menguji kekuatan, kecerdasan, dan keberanian. Lembu Suro, dengan kekuatan luar biasanya, berhasil melewati semua rintangan ini dengan mudah, meninggalkan peserta lain jauh di belakang. Ketika tiba di tahap akhir, tidak ada yang mampu menandingi kemampuannya, dan ia dinyatakan sebagai pemenang. Namun, meskipun Lembu Suro memenangkan sayembara, Raja Brawijaya dan Dyah Ayu Pusparani merasa ragu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lembu Suro, dengan wujudnya yang tak lazim, akan menjadi calon menantu kerajaan. Dalam hati kecil mereka ingin menolak Lembu Suro, namun mereka tak berani mengungkapkan penolakan secara langsung. Bagaimanapun, Lembu Suro telah memenangkan sayembara dengan adil. Raja Brawijaya pun berusaha mencari cara agar tidak perlu menikahkan putrinya dengan Lembu Suro. Meskipun ia menghargai kekuatan Lembu Suro, ia merasa bahwa pernikahan antara putrinya dan makhluk seperti itu tidak pantas. Dengan pikiran penuh intrik, sang raja mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Lembu Suro tanpa melanggar janji sayembara. Setelah menyadari bahwa tidak mungkin menolak Lembu Suro secara langsung, Raja Brawijaya mulai memikirkan cara licik untuk menghindari pernikahan itu. Ia tahu bahwa Lembu Suro adalah makhluk yang sangat kuat, namun ia juga menyadari bahwa Lembu Suro memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap janji dan perintah. Inilah yang membuat sang raja merancang sebuah tipu muslihat. Raja Brawijaya kemudian memberikan syarat tambahan kepada Lembu Suro. Ia berkata bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, Lembu Suro harus menyelesaikan satu tugas terakhir. Tugas itu adalah membuat sebuah sumur di puncak Gunung Kelut, gunung berapi yang terkenal dengan kekuatannya. Sang raja tahu bahwa tugas ini sangat sulit, bahkan mustahil untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Lembu Suro, dengan segala kebaikan dan kepercayaannya, tidak menyadari niat licik sang raja. Ia menerima tugas tersebut tanpa ragu, berpikir bahwa ia hanya perlu membuktikan dirinya sekali lagi. Ia segera menuju Gunung Kelut dan mulai menggali sumur di puncaknya.
tak menyadari jebakan yang telah disiapkan untuknya. Lembu Suro segera memulai tugasnya di puncak Gunung Kelut, bekerja keras siang dan malam. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia mulai menggali sumur dengan cepat, memindahkan batu-batu besar dan tanah seolah-olah itu adalah tugas yang mudah. Penduduk sekitar yang mendengar tentang tugas ini terkejut melihat betapa cepatnya pekerjaan tersebut dilakukan. Sumur yang dibuat oleh Lembu Suro hampir selesai sebelum fajar menyingsing. Meski tugas itu berat, ia hampir menyelesaikannya hanya dalam waktu semalam. Lembu Suro bangga dengan kemampuannya dan merasa bahwa ia akan segera mendapatkan tangan Dyah Ayu Pusparani. Namun, di saat yang sama, Raja Brawijaya sudah mulai menjalankan rencananya yang licik. Raja Brawijaya memerintahkan pasukan Majapahit untuk bersiap di puncak gunung. Ketika fajar hampir tiba dan Lembu Suro tengah menyelesaikan tugasnya, pasukan kerajaan diperintahkan untuk menimbun sumur tersebut. Batu-batu besar dan tanah mulai dilemparkan ke dalam sumur, perlahan-lahan mengubur Lembu Suro hidup-hidup di dalamnya. Lembu Suro, yang tak menyadari niat jahat sang raja, terus bekerja tanpa henti. Ia berpikir bahwa tugasnya akan selesai sebelum matahari terbit dan ia akan dapat kembali ke Majapahit sebagai pemenang sejati. Namun, tiba-tiba, ia merasakan tanah dan batu mulai jatuh ke dalam sumur yang sedang ia gali. Awalnya, Lembu Suro tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia berpikir itu adalah bagian dari pekerjaan alam di gunung berapi. Namun, semakin lama, tanah dan batu yang jatuh semakin banyak, dan ia mulai menyadari bahwa ini bukanlah kebetulan. Ia telah dikhianati oleh Raja Brawijaya. Dengan segala kekuatannya, Lembu Suro mencoba untuk keluar dari jebakan itu, namun batu-batu besar terus menimbun tubuhnya. Dalam kesedihannya, Lembu Suro berteriak meminta tolong, berharap ada seseorang yang mendengarnya dan datang untuk menolongnya. Namun, prajurit Majapahit yang berada di sekitar gunung hanya berdiri diam, mengikuti perintah raja mereka. Tidak ada yang berani menentang titah Raja Brawijaya, meskipun mereka menyaksikan Lembu Suro tertimbun perlahan-lahan. Ketika Lembu Suro sadar bahwa ia tidak akan bisa keluar dari jebakan tersebut, ia mulai merasa marah dan kecewa. Ia telah memenangkan sayembara dengan adil dan melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya. Namun pada akhirnya ia dikhianati oleh Raja Brawijaya dan seluruh kerajaannya. Kemarahan ini membakar hati Lembu Suro, dan dari dalam sumur ia bersumpah untuk membalas dendam. Sebelum seluruh tubuhnya tertutup oleh batu dan tanah, Lembu Suro mengucapkan sumpah yang menggema di seluruh Gunung Kelut. Ia berseru, "Eyo! Kediri bakal petupi walesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali. Blitar dadi latar. Tulungagung dadi kedung." Sumpah ini dipercaya sebagai kutukan yang akan menimpa daerah-daerah tersebut di masa depan sebagai balasan atas pengkhianatan yang ia alami. Setelah sumpah tersebut diucapkan, tubuh Lembu Suro akhirnya sepenuhnya tertimbun oleh tanah dan batu. Gunung Kelut pun menjadi saksi dari pengkhianatan ini, dan sejak saat itu, setiap letusan Gunung Kelut selalu dikaitkan dengan kutukan Lembu Suro. Masyarakat sekitar percaya bahwa roh Lembu Suro masih menunggu di dalam gunung, menanti saat yang tepat untuk menuntut balasan. Sumpah Lembu Suro yang diucapkan sebelum ia tertimbun di puncak Gunung Kelut membawa dampak besar bagi wilayah-wilayah yang disebutkannya dalam kutukan. Kediri, Blitar, dan Tulungagung mulai merasakan perubahan yang mengkhawatirkan seiring waktu. Tanah di Kediri yang dulunya subur, perlahan mulai mengalami masalah pengairan dan perubahan aliran sungai. Seakan-akan wilayah itu terancam menjadi kali, sesuai sumpah Lembu Suro. Di Blitar, dataran luas yang dulunya hijau mulai kehilangan kesuburannya, menjadikan tanah yang tadinya produktif terasa gersang dan tak subur, mirip seperti latar atau halaman yang kering. Sementara itu, di Tulungagung, wilayah yang dikenal sebagai pusat pertanian mulai terancam oleh banjir yang datang secara tiba-tiba. Sungai-sungai meluap dan air memenuhi lahan pertanian, membuat banyak area menjadi seperti kedung atau kubangan air besar. Masyarakat di ketiga daerah ini mulai mempercayai bahwa bencana-bencana alam yang mereka alami terkait erat dengan sumpah Lembu Suro. Dari generasi ke generasi, kisah ini diceritakan sebagai peringatan akan betapa dahsyatnya kekuatan sumpah seorang makhluk legendaris yang dikhianati. Setiap letusan Gunung Kelut dianggap sebagai tanda bahwa kutukan itu masih hidup, dan bahwa Lembu Suro terus mengawasi wilayah-wilayah yang ia sebut dalam sumpahnya. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat terhadap kutukan Lembu Suro semakin kuat. Setiap kali Gunung Kelut menunjukkan tanda-tanda akan meletus, penduduk di sekitar gunung dan daerah-daerah yang disebut dalam sumpahnya mulai bersiap-siap menghadapi bencana. Gunung Kelut tidak hanya dianggap sebagai ancaman alam biasa, tetapi sebagai simbol dari kemarahan Lembu Suro yang belum terbalaskan sepenuhnya. Para tetua desa sering mengingatkan generasi muda untuk selalu berhati-hati dan menghormati kisah Lembu Suro.
Mereka percaya bahwa bencana alam yang sering terjadi di sekitar Kediri, Blitar, dan Tulungagung adalah bentuk dari peringatan atau Yepetuk Piwales, pembalasan berulang kali, yang diucapkan oleh Lembu Suro. Tidak hanya letusan Gunung Kelut, tetapi juga gempa bumi dan banjir yang terjadi di wilayah-wilayah ini kerap dikaitkan dengan kutukan tersebut. Bahkan beberapa ritual tradisional dilakukan oleh masyarakat untuk meredakan kemarahan Lembu Suro. Di sekitar Gunung Kelut, beberapa warga melakukan upacara sesaji, berharap bahwa dengan memberikan persembahan, mereka bisa meredakan kemarahan Lembu Suro dan menghindari bencana besar. Namun, meski berbagai usaha dilakukan, letusan gunung dan bencana lainnya tetap terjadi secara berkala, seakan-akan sumpah Lembu Suro tak bisa dihentikan. Setelah menyingkirkan Lembu Suro dengan cara licik, Raja Brawijaya merasa lega karena ia berhasil menghindari pernikahan antara putrinya, Dia Ayu Pusparani, dan makhluk itu. Namun, tak lama setelah kejadian tersebut, hati Raja mulai diliputi kegelisahan. Ia mendengar tentang sumpah mengerikan yang diucapkan oleh Lembu Suro sebelum tertimbun di Gunung Kelut. Sumpah itu bukan hanya ancaman bagi daerah yang disebutkan, tetapi juga sebagai peringatan bagi kerajaannya. Raja Brawijaya mulai merasa bersalah atas tindakannya. Meski niat awalnya hanyalah untuk melindungi putrinya dari pernikahan yang tidak ia inginkan, ia tidak dapat menyangkal bahwa tindakan tersebut adalah pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap makhluk yang sebenarnya memenangkan sayembara dengan adil. Perasaan bersalah ini semakin kuat ketika ia mulai mendengar kabar tentang bencana di wilayah-wilayah yang disebutkan dalam sumpah Lembu Suro. Kegelisahan Raja semakin besar setiap kali Gunung Kelut menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Ia mulai khawatir bahwa kutukan Lembu Suro akan menimpa dirinya dan seluruh kerajaan Majapahit. Meski ia berusaha merahasiakan kekhawatirannya, orang-orang di dalam istana mulai melihat perubahan sikap sang raja. Ia menjadi lebih murung dan sering termenung memikirkan keputusan yang telah ia buat. Sementara itu, putri Raja Brawijaya, Dia Ayu Pusparani, juga merasakan dampak dari keputusan ayahnya. Meski awalnya ia merasa lega karena tidak harus menikah dengan Lembu Suro, perlahan-lahan ia menyadari bahwa tindakan ayahnya terhadap makhluk tersebut adalah sebuah pengkhianatan. Dia Ayu Pusparani mulai merenungkan apa yang sebenarnya terjadi, dan perasaan bersalah mulai merayap di hatinya. Sebagai seorang putri, Dia Ayu Pusparani memiliki hati yang lembut. Ia memahami bahwa Lembu Suro adalah pemenang yang sah dalam sayembara, dan bahwa makhluk itu hanya ingin mendapatkan haknya. Ia teringat bagaimana Lembu Suro, meski wujudnya berbeda dari manusia biasa, tetap bersikap hormat dan tidak pernah menunjukkan niat jahat selama sayembara. Keberanian dan kekuatan Lembu Suro seharusnya dihargai, bukan dikhianati. Semakin lama, Dia Ayu Pusparani merasa semakin bersalah. Ia tidak pernah menginginkan pengkhianatan itu terjadi, tetapi sebagai putri raja, ia tidak memiliki kuasa untuk menentang keputusan ayahnya. Setiap kali ia mendengar tentang bencana yang menimpa Kediri, Blitar, dan Tulungagung, hatinya semakin hancur. Ia merasa bahwa sebagian dari kutukan Lembu Suro juga tertuju kepadanya karena ia adalah alasan utama di balik pengkhianatan tersebut. Tak lama setelah sumpah Lembu Suro diucapkan, Gunung Kelut menunjukkan tanda-tanda aktivitas vulkanik yang tidak biasa. Masyarakat yang tinggal di sekitar gunung mulai merasakan getaran dan suara gemuruh dari dalam perut bumi. Tanah di sekitar gunung bergetar, dan udara di sekitarnya dipenuhi dengan bau belerang yang menyengat. Orang-orang mulai panik, mengaitkan kejadian ini dengan sumpah Lembu Suro. Akhirnya, Gunung Kelut meletus dengan dahsyat, melemparkan abu vulkanik dan lava panas ke segala arah. Penduduk yang tinggal di kaki gunung harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Letusan ini menimbulkan kerusakan yang besar, menghancurkan ladang, rumah-rumah, dan bahkan merenggut nyawa. Mereka yang selamat percaya bahwa letusan ini adalah bukti dari kekuatan kutukan Lembu Suro yang mulai terwujud. Setelah letusan tersebut, kabar tentang sumpah Lembu Suro menyebar semakin luas. Masyarakat di daerah lain juga mulai khawatir bahwa bencana serupa akan menimpa mereka. Kepercayaan akan kutukan Lembu Suro semakin dalam tertanam dalam benak masyarakat, dan Gunung Kelut dianggap sebagai tempat suci yang dijaga oleh roh Lembu Suro, yang masih menunggu saat untuk menuntut balas atas pengkhianatan yang dialaminya. Setelah letusan besar Gunung Kelut, Raja Brawijaya semakin gelisah. Ia menyadari bahwa bencana ini bukan hanya sekadar fenomena alam, tetapi bagian dari kutukan Lembu Suro. Sang raja mulai merasakan beban dari keputusan yang ia buat, dan penyesalan mulai menghantuinya setiap malam. Ia tahu bahwa tidak ada cara untuk membatalkan sumpah Lembu Suro, dan hal ini membuatnya semakin cemas. Raja Brawijaya ingin menebus kesalahannya, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali ia memikirkan Lembu Suro yang tertimbun hidup-hidup di Gunung Kelut, hatinya diliputi oleh rasa bersalah yang dalam. Sebagai seorang raja, ia merasa bahwa tindakannya telah mencederai kehormatan dirinya sendiri dan juga kerajaannya.
Namun, ia juga tahu bahwa tidak mungkin untuk membangkitkan Lembu Suro dari kuburannya di puncak gunung. Penyesalan yang dirasakan oleh Raja Brawijaya semakin memperparah kondisi mentalnya. Ia sering merenung sendiri di dalam istana, memikirkan cara untuk menghindari lebih banyak bencana di masa depan. Namun, tanpa ada solusi yang jelas, sang raja mulai tenggelam dalam keputusasaan. Ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya kepada putrinya atau penasihat-penasihatnya, tetapi setiap orang di dalam istana bisa merasakan bahwa sang raja tidak lagi sama seperti dulu. Seiring berjalannya waktu, kegelisahan Raja Brawijaya semakin terlihat di lingkungan istana. Para abdi dalam dan pejabat kerajaan mulai khawatir dengan kondisi mental raja. Meskipun tidak pernah secara langsung mengakui bahwa ia menyesali tindakannya terhadap Lembu Suro, sikap Raja Brawijaya yang semakin murung menandakan bahwa ia dihantui oleh keputusan yang pernah diambilnya. Setiap malam, Raja Brawijaya sering duduk termenung, merenungi sumpah yang kini dianggap sebagai kutukan yang membawa malapetaka. Para penasihat kerajaan yang dekat dengan raja mulai memperhatikan perubahan perilaku ini. Mereka mencoba untuk mencari tahu apa yang mengganggu pikiran sang raja, tetapi tidak ada yang berani menanyakannya secara langsung. Mereka hanya bisa berspekulasi bahwa keputusan terkait Lembu Suro mungkin menjadi akar masalah. Namun, mereka juga menyadari bahwa sudah terlambat untuk membatalkan apa yang telah terjadi, karena Lembu Suro kini telah menjadi bagian dari legenda Gunung Kelut. Kegelisahan di istana semakin diperburuk oleh letusan berkala Gunung Kelut yang seringkali membawa bencana bagi kerajaan. Setiap kali gunung menunjukkan tanda-tanda aktivitas, seluruh istana menjadi tegang. Mereka yang mengetahui kisah Lembu Suro merasa bahwa bencana ini adalah balasan dari makhluk legendaris tersebut. Meski begitu, tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka di depan raja, karena mereka takut memicu kemarahan atau lebih banyak penyesalan dari sang pemimpin. Mengetahui bahwa bencana letusan Gunung Kelut tidak dapat dihindari, para pemuka adat dan tetua desa di sekitar wilayah Kediri dan Blitar mulai mencari cara untuk menenangkan kutukan Lembu Suro. Mereka percaya bahwa dengan melakukan upacara adat dan persembahan, mungkin saja roh Lembu Suro bisa diberi kedamaian, sehingga tidak lagi membawa malapetaka bagi daerah sekitar. Sejumlah ritual dilakukan, mulai dari menyembelih hewan hingga mempersembahkan sesaji di lereng Gunung Kelut. Upacara tersebut diadakan dengan harapan bisa menghentikan aktivitas vulkanik yang berbahaya dari Gunung Kelut. Para dukun dan pemuka agama setempat sering memimpin prosesi ini, menyerukan doa dan mantra untuk meminta ampunan dari Lembu Suro. Meski tidak ada jaminan bahwa ritual ini akan berhasil, banyak penduduk yang mempercayainya sebagai satu-satunya cara untuk menghindari bencana. Mereka tidak berani mengabaikan sumpah Lembu Suro, karena takut akan balasan yang lebih dahsyat. Meski berbagai upaya dilakukan, Gunung Kelut tetap meletus secara berkala, menunjukkan bahwa kutukan Lembu Suro masih kuat dan berpengaruh. Masyarakat mulai menerima bahwa Lembu Suro, meski telah terkubur, masih menjaga gunung tersebut sebagai simbol balas dendamnya. Mereka percaya bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk sepenuhnya menghentikan letusan, kecuali menunggu sampai kutukan itu sepenuhnya terbayar. Hingga saat itu, mereka hanya bisa hidup dalam ketakutan dan kewaspadaan. Dia Ayu Pusparani akhirnya menikah dengan seorang bangsawan dari Majapahit, meskipun hatinya masih dihantui oleh kejadian dengan Lembu Suro. Dari pernikahan ini, ia memiliki beberapa keturunan yang terus mewarisi garis darah kerajaan Majapahit. Namun, kisah tentang Lembu Suro selalu menjadi bagian dari sejarah keluarga mereka. Keturunan Dyah Ayu Pusparani sering diberitahu tentang legenda ini dan diajarkan untuk selalu berhati-hati dengan kutukan yang mungkin masih berlaku. Anak-anak Dyah Ayu Pusparani tumbuh dengan mendengar kisah tentang Lembu Suro dan bagaimana makhluk legendaris itu dikubur di Gunung Kelut. Mereka mewarisi rasa waspada terhadap gunung tersebut dan percaya bahwa selama kutukan itu belum terpenuhi, keturunan mereka akan terus terhubung dengan bencana yang terjadi di sekitar wilayah Majapahit. Meski demikian, mereka juga diajarkan untuk tetap menghormati sejarah dan menjaga kehormatan keluarga mereka. Sebagai keturunan raja, mereka memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya dan tradisi yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Meski cerita Lembu Suro adalah bagian yang gelap dari sejarah kerajaan, keluarga besar Dyah Ayu Pusparani tetap menghormati legenda tersebut sebagai pengingat akan kekuatan sumpah dan konsekuensi dari pengkhianatan. Kisah ini diteruskan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa legenda Lembu Suro tidak pernah dilupakan. Gunung Kelut tidak hanya dikenal sebagai gunung berapi aktif yang sering meletus, tetapi juga sebagai tempat yang memiliki kekuatan mistis. Sejak sumpah Lembu Suro, banyak orang percaya bahwa gunung ini dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang berhubungan dengan Lembu Suro. Orang-orang yang mendaki gunung ini sering melaporkan kejadian-kejadian aneh, seperti suara misterius atau penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitar kawah gunung. Selain itu, banyak paranormal yang datang ke Gunung Kelut untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah Lembu Suro. Mereka percaya bahwa roh Lembu Suro masih bersemayam di dalam kawah,
menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Ritual-ritual khusus dilakukan oleh para paranormal ini, baik untuk mendapatkan petunjuk maupun untuk meminta perlindungan dari bencana yang mungkin terjadi di masa depan. Masyarakat di sekitar gunung juga sering terlibat dalam ritual ini, sebagai bentuk penghormatan terhadap Lembu Suro. Hingga saat ini, Gunung Kelut masih dianggap sebagai tempat yang sakral dan berbahaya. Kepercayaan terhadap kekuatan mistis di gunung tersebut tetap hidup, dan setiap kali gunung tersebut menunjukkan tanda-tanda aktivitas, orang-orang akan mengingat kembali Sumpah Lembu Suro. Meskipun zaman sudah berubah, kisah ini masih menjadi bagian penting dari budaya lokal, dan kekuatan mistis Gunung Kelut dianggap tak pernah berkurang. Legenda Lembu Suro telah menjadi bagian penting dari budaya dan cerita rakyat di Jawa Timur, terutama di sekitar Gunung Kelut. Kisahnya diajarkan di sekolah-sekolah dan diceritakan dari mulut ke mulut, terutama oleh para tetua desa. Setiap kali Gunung Kelut meletus, orang-orang kembali mengenang cerita ini dan merasakan bahwa Sumpah Lembu Suro masih berpengaruh hingga saat ini. Bahkan, beberapa pertunjukan wayang kulit dan seni tradisional lainnya kerap memasukkan kisah Lembu Suro sebagai tema cerita. Di luar seni pertunjukan, beberapa tempat di sekitar Kediri, Blitar, dan Tulungagung juga dijadikan lokasi untuk mengenang Sumpah Lembu Suro. Beberapa patung dan monumen didirikan untuk mengingatkan masyarakat akan legenda ini. Selain itu, tradisi upacara adat yang dilakukan untuk menenangkan Gunung Kelut juga masih bertahan, meski dengan beberapa modifikasi sesuai perkembangan zaman. Semua ini menunjukkan betapa mendalamnya pengaruh Lembu Suro terhadap kehidupan masyarakat lokal. Meskipun Lembu Suro dianggap sebagai sosok yang penuh dendam, ia juga dipandang sebagai simbol kekuatan dan keabadian. Sumpahnya yang mengerikan masih menginspirasi rasa hormat dan ketakutan bagi mereka yang mengenal ceritanya. Hingga kini, legenda Lembu Suro menjadi bagian dari identitas budaya Jawa Timur, yang terus hidup melalui cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, memperingati kekuatan sumpah dan dampaknya terhadap alam dan kehidupan manusia.